Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di Podnes Podcast Nesa. Hai Sobat Podnes, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah Sobat Podnes, kembali lagi bersama saya Gita Cinta Rahayu dan dengan rekan saya Dela Kamelia. Jadi Sobat Podnes, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Salahuddin El Ayubi selaku asesor dari jurusan DKP. Selamat datang Bapak di Podcast Nesa. Ya, terima kasih anak-anakku. Pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk berbincang di Podcast Nesa TV. Iya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, untuk kabar saya sehat, dalam keadaan fit. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama berdiskusi di sini untuk mengembangkan apa yang perlu kita bahas. Oke, baik. Boleh diceritakan nih Pak, bagaimana sih proses Bapak bisa sampai menjadi asesor di SMK dan kegiatan Serkom ini? Ya. Jadi sebenarnya gini nak, asesor ini adalah merupakan sebuah tugas tambahan yang mana kami dari asesor ini mendapatkan lisensi untuk menguji pada bidang keahlian masing-masing. Nah, seperti saya mendapatkan lisensi untuk menguji di bidang desain komunikasi visual. Nah, untuk perjalanannya sendiri itu membutuhkan waktu, nah. Nah, waktu itu yang membuat kita harus lebih maju, terkhusus nanti nih kalian seandainya dipercayakan sama sekolah ataupun perusahaan yang tempat kalian bekerja untuk mengemban suatu tugas baru, ya mau tidak mau kalian juga harus mengambil seperti itu. Nah, untuk perjalanannya itu sendiri ya kita ada prosesnya, ada proses seleksi dan ujian, dan alhamdulillah saya dinyatakan untuk bisa menguji di bidang jurusan tersebut. Mengapa Bapak memilih jurusan DKP untuk Serkom ini? Nah, jadi kita kembali lagi pada awalnya, nak. Saya mengajar materi pembelajaran di produktif di sekolah, yang mana DKP merupakan materi dan pembelajaran yang saya ampuh. Nah, jadi jika ada pertanyaan bagaimana Bapak bisa mengambil DKP tersebut? Nah, karena emang saya di bidangnya itu, DKP. Nah, dan secara keprofesionalan dan bidang-bidang yang saya sudah tekuni, ya, saya mendapatkan sebuah tugas untuk mengambil di bidang tersebut. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah kemana saja sih Pak Bapak ini? Ya, kalau untuk kemana aja, saya sudah banyak menguji dari tahun 2016 ya. Udah ada beberapa sekolahan yang sudah saya uji dan sudah saya berikan masukan untuk anak-anaknya, peserta didiknya, baik ilmu-ilmu apa saja, terapan apa saja yang sedang booming bahasa kalian seperti itu kan, di perusahaan, di industri. Nah ini, kalau untuk kemana saja ya mudah-mudahan sudah banyak tempat yang sudah saya kunjungi seperti itu. Apa nih Pak perbedaan Serkom dengan Ukom yang diadakan sekolah? Ya, jadi perbedaan Serkom yang kita ini dan perbedaan Serkom yang secara mandiri, nah ya. Jadi kalau yang secara mandiri itu sertifikasi kompetensinya dilaksanakan oleh sekolah dan dibantu oleh pihak industri. Nah itu namanya secara bahasa untuk sertifikasi kompetensi mandiri. Nah kalau yang sedang kita laksanakan ini langsung dinaungi oleh LSP P1 dari sekolahan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan seandainya juga kalian dinyatakan kompeten nih, secara sertifikat juga beda. Ya. Yang mana sertifikat yang nanti kalian dapatkan itu, ini sertifikat yang diketahui ada nomor registernya dari BNSP. Nah sementara kalau yang dari model mandiri itu hanya Dudi yang mengeluarkan. Contoh Dudi yang ada di lokal sini apa? Seperti fotografi atau percetakan, seperti itu. Jadi kalau umpama kita bisa membahas secara lebih luas, itu perbedaannya banyak. Dan juga seandainya nih nanti kamu dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat tersebut,
itu banyak perusahaan yang sudah mengetahui nak dari lisensi yang sudah kamu dapatkan, seperti itu. Kalau boleh tahu apa sih Pak tujuannya diadakan Serkom ini? Ya, kalau tujuan gini, kamu punya kemampuan di dalam sebuah bidang dan kamu dinyatakan siap untuk mengikuti ujian. Nah, tujuannya setelah kamu menyatakan diri kamu mampu, nah itu nanti kamu diuji. Betul atau tidak? Mampu nggak kamu? Kompeten atau tidak? Nah, setelah nanti kamu kompeten dinyatakan oleh para asesor ya kan, dan nanti dikeluarkan sertifikat, ya berarti kamu sudah layak mendapatkan sebuah sertifikat yang berhubungan dengan DKP, seperti itu. Ya, itu. Kalau boleh tahu juga nih Pak, apa sih yang manfaat yang kita dapetin ketika kita lulus Serkom dan mendapatkan sertifikat? Ya, manfaat itu dari secara kamu nanti untuk mendaftar pekerjaan. Otomatis SMK ini kan dibentuk bagaimana anak-anak peserta didik itu siap kerja. Makanya ada ini SMK bisa, SMK hebat. Nah, untuk siap kerja ini merupakan wadah tempatnya kamu bertarung gitu untuk mendapatkan sebuah posisi di perusahaan. Jadi kalau bahasa kalian itu lebih pede lah. Lebih pede, nih saya nih dapat sertifikat ini. Nah, tinggal nanti layak atau tidak kamu mempertahankan sertifikat ini ketika kamu nanti mendapat pekerjaan, seperti itu. Jadi kalau umpama kamu nggak ada mental bahasa kalian, itu sama aja percuma. Kalau kamu nggak berani untuk sampai ke sana, seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak tentang pembelajaran digital marketing di dunia industri DKP? Ya, pembelajaran digital marketing kita kembali dasar dari dunia modern. Dunia modern sekarang ini mengajak anak-anak kalau kalian ini dibilang apa? Gen Z ya? Gen Z. Kalau sekarang ini kan tidak terlepas dari Android, dari handphone, dari perkembangan teknologi seperti hal-halnya TikTok, Facebook, dan marketplace. Nah, bahkan sekarang banyak toko-toko online juga yang sering kalian gunakan. Nah, kenapa tidak dari aplikasi-aplikasi itu tersebut itu kita combine? Ya, combine ini lebih dalam sebuah explore. Kamu mempunyai sebuah produk. Contoh apa produk yang sering kalian buat di DKP? Sablon kaos, baju, atau apa yang lain. Nah, itu di digital marketing ya. Ketika kamu sudah membuat produk, apakah produk itu hanya untuk diri kamu sendiri? Enggak dong, apalagi anak SMK, DKP wajib anak DKP itu harus bisa menghasilkan tambahan uang, ya kan? Kan kalian suka uang, betul kan? Kalian suka uang. Nah, kenapa tidak kamu combine dari hasil produk kamu itu, kamu masukkan ke dalam marketplace, ke dalam digital marketing? Itu lebih asik pembelajaran nanti seperti itu. Nah, ketika nanti ada klien yang datang ke kalian bernegosiasi, harganya seperti apa, berapa produk yang dibutuhkan, itu kan lebih asik pembelajaran kayak gitu. Belajar yang lebih asik itu belajar yang lebih menghasilkan. Kalau umpama produk tersebut hanya stuck di kamu, ya sudah, berarti kita belum masuk ke dalam dunia digital marketing. Dan handphone kamu pertanyakan lagi fungsinya untuk apa, gitu ya. Harapan Bapak untuk siswa Serkom ke depannya gimana nih Pak? Harapan saya anak-anak ini yang pertama, bagaimana menciptakan anak-anak lulusan SMK yang mandiri. Mandiri dalam arti mereka bisa masuk ke dalam dunia entrepreneurship. Dunia entrepreneurship ini dunia yang menjanjikan. Jadi anak-anak muda sekarang ini harus bangun loh, jangan tidur aja. Kaum rebahan itu dibuang dulu. Anak-anak muda harus bangun. Apa aplikasi yang bisa kamu bangkitkan? Momen apa yang bisa kamu bangun? Nah, ini yang perlu kalian capai untuk kedepannya. Harapan saya selaku asesor dan penguji pada hari ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika kamu sudah membangun sebuahnya, itu relasi baik tercipta. Kan dimulai dari kalian berdua dulu nih, seandainya. Siapa namamu? Dela. Dela ini? Cinta. Dela dan Cinta. Ini Dela mempunyai bakat di bidang fotografi.
Della punya bakat di bidang videografi. Kenapa tidak bisa kolaborasi untuk menghasilkan sebuah entrepreneurship yang lebih menjanjikan ke depannya? Sekarang banyak anak-anak muda zaman sekarang itu membuka dunia-dunia fotografi dan videografi. Kan banyak dunia wedding dan lain-lain. Itu kan butuh sosok seperti kalian semua. Dan apakah hanya stuck di ilmu itu di kalian semua? Enggak kan? Nah, itu yang harus kita bangun. Anak-anak muda yang bangun. Bangun untuk pemikiran, bangun untuk semuanya. Itu. Mungkin itu saja Pak perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk mampir di podcast kita kali ini. Terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Saya juga ucapin terima kasih sudah diundang pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat lebih menjadi sebuah pecut untuk kalian lah ke depannya. Bahwasannya anak-anak muda ini harus bangkit. Nah, waktunya anak muda itu yang harus membangun semuanya, waktunya anak muda yang harus lebih bereksplorasi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ujikan bareng-bareng hari ini ada manfaat ke depannya. Itu saja. Nah Sobat Podnes, selesai sudah podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan kami selaku host podcast hari ini izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Podnes.